kita juga akan jadi mabuk perokok nanti ini. Ini bagian yang sangat kami wanti-wanti, dan oleh karena itu kalau kita bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat kita, khususnya generasi muda, mudah-mudahan kita bisa cegah hal-hal seperti itu. Kita bisa memberikan informasi yang baik dan menghasilkan rakyat sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter, mampu bersaing, insya Allah 2045. Tapi sebaliknya kalau mereka pada akhirnya karena informasi-informasi yang mohon maaf kalau melihat iklan-iklan, walaupun alhamdulillah sudah makin maju, kita tidak banyak lagi di siang-siang hari, tapi di media, di televisi malam hari masih banyak, begitu menggoda sehingga banyak generasi muda kita terkecoh. Ini bagian yang kami sangat prihatin. Kalau hal itu terjadi, maka kita akan semakin terlena. Bisa jadi ini ada juga skenario, ini yang kami tidak tahu, tapi mudah-mudahan negara bisa mengintip apakah ada skenario untuk melemahkan sumber daya manusia kita dengan membiarkan kita menjadi generasi yang quote and quote mabok rokok. Ya. Tidak produktif. Kita satu-satunya negara yang tidak menandatangani FCTC di Asia, ya, semua menandatangani. Nah, kalau rakyat kita kemudian terlena dengan terus mengkonsumsi rokok, mengkonsumsi tembakau, vape, maka ancaman besar. Oleh karena itu kalau kita lihat Singapura, Bapak Ibu sekalian, baru saja kalau di akses TikToknya itu, Perdana Menterinya memperlakukan vape itu sebagai narkotik. Kenapa? Dia tidak mau SDM-nya rusak. Karena dia negara kecil, satu-satunya andalannya untuk maju, dan mereka sudah buktikan mereka maju, mereka ekonominya baik, adalah SDM. SDM kita kurang. Kita terlalu berbangga dengan sumber daya alam. Tapi kalau SDM kita dikacaukan, maka sumber daya alam yang kita punya yang kaya ini dinikmati oleh yang lain. Oleh karena itu ini bagian yang kami mohon di dalam nanti pengisian konten daripada informasi yang akan diberikan bisa dikendalikan. Bisa diberikan informasi-informasi yang bagus untuk masyarakat, yang sehat, produktif, bukan informasi yang bisa merusak diri, merusak teman. Saya kira sejalan dengan pandangan agama, tidak boleh mengganggu orang lain. Ya. Kenapa merokok di pesawat tidak boleh? Ya karena juga bisa mengganggu orang lain. Bahkan vape katanya nggak berbahaya, tapi juga mengganggu karena teman sebelah tidak suka dan sebagainya. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan haknya, tidak boleh mengganggu hak orang lain. Saya kira itu prinsip yang termasuk di dalam pengendalian informasi. Nah ini kami mohon sekali jangan sampai perang informasi ini justru dijadikan sebagai alat anak-anak kita dicekokin sehingga menjadi anak-anak yang tidak kompetitif 2045 dan seterusnya. Dan bisa jadi kalau kita sudah jadi mabuk rokok, sumber daya alam kita dinikmati di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, kami sangat berharap bahwa dalam informasi ini diatur. Bahkan kami meminta harusnya iklan rokok dilarang. Di negara-negara maju juga tidak ada lagi seperti itu. Karena apa? Itu mempengaruhi anak muda, generasi muda. Kami-kami yang sudah terlanjur barangkali, tapi alhamdulillah saya sudah berhenti. Ya tidak apa-apa, sulit. Kami tahu sangat sulit untuk berhenti. Tapi janganlah anak-anak generasi yang akan datang keracunan. Selandia Baru di Inggris, bahkan sekarang anak yang lahir setelah tahun 2005 kalau tidak salah dilarang, bukan hanya iklannya, anaknya dilarang untuk merokok karena mereka peduli dengan generasi yang kuat kompetitif di masa depan. Saya kira itu yang menjadi perhatian kami. Kami berharap bisa dapat
dukungan agar iklan-iklan rokok yang memang membahayakan, mengganggu, membuat anak-anak muda kita terlena, khususnya perempuan yang menjadi target karena masih sedikit kata industri itu, bisa menjadi kesepakatan kita karena perempuan ini penting kalau kata Pak Mas Duki dan timnya, kalau perempuan baik negara baik dan kuat ya Pak Mas Duki ya. Mudah-mudahan itu kita bisa jaga. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.